Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilia Mar'atus Solihah, NPM 19010020 dari Pendidikan Biologi 2019A akan mengadakan praktikum fisiologi tumbuhan yaitu tentang osmosis dan imbibisi. Nah, untuk praktikum pertama yaitu osmosis. Bahan yang digunakan dalam praktikum osmosis adalah kentang yang nantinya akan dipotong. Selanjutnya yaitu garam, 2 sendok garam, dan juga air, dan kita menggunakan 2 gelas aqua gelas untuk merendam kentangnya nanti. Nah, yang kedua yaitu imbibisi. Kita menggunakan kacang hijau yang nantinya akan ditimbang 20 gram menggunakan timbangan digital. Langsung saja, yaitu saya akan mengadakan praktikum yang pertama, osmosis. Langkah pertama, kita harus memotong kentang berukuran 1x1x3 cm. Saya menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Menggunakan penggaris. Kita membuat 2 potongan. Kita ukur dulu. Nah, ini yang sudah saya potong 1x3 cm 2. Nah, setelah itu siapkan 2 botol mineral, 2 gelas botol mineral. Kita masukkan air 200 ml di botol pertama dan 200 ml ke botol kedua. Kita ukur dulu 200 ml. Nah, sudah. Kita masukkan garam ke dalam botol yang kedua. Ini air biasa ya. Dan ini botol yang kedua, kita masukkan 2 sendok garam. 1, 2. Nah, setelah itu kita aduk sampai larut. Kita aduk terus sampai garamnya larut. Nah, setelah garamnya larut, kita masukkan kentang yang sudah dipotong tadi, yang ukurannya juga sama. Kita masukkan ke dalam air biasa dan juga ke dalam rendaman air garam. Kita tunggu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Nah, kita akan tunggu. Baiklah, kita lanjutkan lagi yang tadi. Setelah peredaman kurang lebih 1 sampai 1,5 jam, ini kita akan coba lihat perbedaannya. Ini direndam di dalam air biasa dan ini direndam di dalam air garam. Kita akan coba, kita akan ukur lagi menggunakan penggaris. Kentang yang direndam di air biasa. Ini tadi ukurannya 1x1x3 cm. Sesudah direndam, saya akan diukur lagi. Jika dilihat di sini, ukuran kentang sama saja, sama seperti awal, tidak ada perubahan, tidak menyusut. Jadi sesudahnya masih tetap 1x1x3 cm.
keadaannya sebelum tadi masih sama, kentangnya keras dan tidak ada berubah tekstur sama sekali. Warnanya pun masih tetap sama. Jadi ukuran, keadaan sama warna tetap sama dengan yang pertama. Masih teksturnya masih keras, warnanya juga kuning kentang kayak gini, masih sama. Sedangkan yang direndam di air garam, coba kita lihat. Kita ukur terlebih dahulu. Ternyata ukurannya di sini mengecil. Ukurannya menjadi 0,8 kali 0,8 kali 2,7. Jadi ukurannya menyusut. Ukuran kentangnya menyusut. Teksturnya lentur, lunak. Tidak seperti tadi keras, ini lunak. Bisa dibuktikan. Yang ini tadi yang di air biasa dia keras, sedangkan ini lunak. Bisa digoyang, ini enggak, ini keras. Nah, berarti lunak. Warnanya pun beda. Jika dibandingkan di kamera tidak terlalu jelas, tapi dia kalau dilihat langsung beda. Lebih ke coklat-coklatan, tidak segar gitu. Nih, beda. Warna kentangnya beda. Terlihat beda perbedaannya. Jadi warnanya kecoklatan. Perbedaannya, kentang ini air garam dan ini di air biasa, beda sekali. Ukurannya pun beda. Ini lebih besar, ini menyusut, ini lunak dan ini keras, beda sekali. Ini tadi yang garam, ini yang biasa. Nah, di rendaman air garam tadi lebih pekat karena cairan yang ada di dalam kentang ini berpindah dari kentang, air yang ada dalam kentang berpindah ke dalam larutan garam. Jadi dia menyusut. Keadaannya menyusut. Nah, sedangkan yang air biasa tadi ini encer, lebih encer atau lebih bersifat hipotonis. Jika ini tadi hiper, soalnya dia menyusut. Itu tadi praktikum yang pertama tentang osmosis. Terlihat perbedaannya, yaitu kentang yang direndam di dalam larutan garam itu menyusut, ukurannya menyusut. Terus keadaannya lebih lunak, dia lunak dan warnanya kecoklat-coklatan. Sedangkan yang direndam di air biasa itu keras, teksturnya masih keras dan ukurannya tidak berubah dan juga warnanya tetap. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kentang yang ada di larutan garam tadi mengalami perubahan, mengalami perpindahan cairan atau air dari dalam kentang keluar ke larutan. Baiklah, kita akan lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu imbibisi. Nah, bahannya kacang hijau. Terus kita nanti akan menimbang dengan timbangan digital. Kita rendam kacang hijau tadi
selama 24 jam. Kita diamkan selama 24 jam dan nanti setelah itu kita timbang lagi. Baiklah, saya akan melanjutkan praktikum tentang IMBBC yang kemarin. Ini adalah kacang hijau yang telah direndam selama kurang lebih 24 jam. Jadi terlihat lebih banyak, terlihat kacang hijaunya lebih banyak. Dan dapat dilihat berbeda dengan yang kemarin ya. Kita akan ukur beratnya sama atau tidak dengan berat awal. Kita buang dulu airnya. Kita buang airnya. Setelah itu coba agar tidak ada air yang ikut. Setelah ini kita timbang kacang hijaunya. Nah, setelah kacang hijaunya ini ditimbang tadi, jadi beratnya menambah menjadi 35 gram. Berat awalnya itu 20 gram dan sekarang menjadi 35 gram. Nah, ini mengapa bisa mengembang? Karena banyaknya air yang diserap sehingga biji kacang hijau ini dapat mengembang dan terlihat keluar seperti ratikula di biji kacang hijau ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kacang hijau yang telah direndam selama kurang lebih 24 jam, beratnya menambah yang awalnya 20 gram menjadi 35 gram. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.